Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tias Widyaningsih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan semangat tentunya. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas kosakata emotif dan kosakata evaluatif dalam kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, tentunya kalian masih ingat bukan? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kaidah kebahasaan teks diskusi untuk piranti kata tugas dan modalitas. Nah, mari kali ini kita pelajari bersama bagaimana itu kosakata emotif dan evaluatif. Baik. Untuk yang pertama, kosakata emotif. Kosakata emotif ini dia melibatkan pikiran pembaca. Seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Misalnya ada kosakata ganas, unik, liar, luas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut, dan sebagainya, ya. Kebanyakan kalau kita lihat, ini dia kata-kata yang lebih memiliki sifat, ya, kata sifat dia. Meskipun ini menakjubkan dia adalah kata kerja atau verbal, tapi dia termasuk kata kerja yang berasal dari bentuk dasar takjub. Yang kalau kita telusuri, kata takjub ini dia termasuk kelas kata adjektiva atau kata sifat, ya. Jadi kalau kita lihat bersama, kosakata emotif ini dia cenderung menuju ke sifat, ya, kata-kata sifat. Meskipun nanti beberapa ada yang sudah mengalami yang namanya perubahan kelas kata, seperti kata takjub. Ini dia sudah mengalami perubahan kelas kata karena mendapatkan imbuhan mokan, sehingga dia berubah menjadi kata kerja. Tapi kalau kita telusuri, bentuk dasar dari menakjubkan adalah takjub, yang merupakan adjektiva atau kata sifat. Ya, itu dia kosakata emotif dan contoh-contohnya. Mari kita lihat contoh kalimat dalam teks diskusi. Kalau kosakata emotif itu, bagaimana caranya kita mengidentifikasinya? Baik, berikut merupakan contoh kalimat yang mengandung kosakata emotif. Yang pertama, pajak untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani di dunia. Nah, kata kuat, ya, kosakata ini ibu cetak tebal. Karena apa? Dia merupakan kosakata emotif, ya, melibatkan pikiran pembaca, seolah-olah pembaca itu ikut menyaksikan kalau bangsa Indonesia dia akan menjadi kuat karena dia mandiri dengan adanya pajak, begitu. Contoh yang kedua, tugas sekolah yang tadinya sulit dapat teratasi dengan mudah oleh internet. Nah, kosakata sulit ibu cetak tebal di sini karena dia merupakan kosakata emotif. Seolah-olah pembaca juga merasa kalau dia yang tadinya sulit tugas sekolah, dia akan menjadi lebih mudah karena hadirnya internet, ya. Kita bisa browsing, bisa searching dalam internet, begitu. Maka kosakata emotifnya yaitu sulit. Selanjutnya, contoh yang ketiga, beberapa orang yang merasa kurang setuju dengan penggunaan smartphone
untuk anak-anak menilai jika teknologi ini akan berdampak buruk. Nah, pada kalimat ini kosakata emotifnya adalah buruk. Lagi-lagi dia merujuk ke kosakata sifat ya atau adjektiva. Seolah-olah pembaca itu juga menyaksikan kalau penggunaan smartphone ini di lain sisi dia juga akan berdampak buruk ya. Salah satunya konten dan fitur smartphone yang kurang berkualitas dapat merenggut masa bermain anak-anak. Mereka akan cenderung pasif dan kurang mau bersosialisasi. Nah, ini kata pasif dia juga termasuk kosakata emotif. Ya. Baik, dapat dipahami untuk kosakata emotif. Mari kita lanjutkan. Kosakata evaluatif. Dalam kaidah kebahasaan teks diskusi ada yang namanya kosakata evaluatif. Apa itu kosakata evaluatif? Kosakata evaluatif digunakan untuk mengkaji. Ya, mengkaji itu artinya apa? Menelaah, menyelidiki, memeriksa, menguji, serta memikirkan. Memikirkan apa? Argumen dan bukti pendukung. Itu dia kosakata evaluatif. Digunakan untuk mengkaji argumen. Misalnya, ada kata penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, dan seterusnya. Bisa kalian simak sendiri. Baik, bagaimana contoh kosakata evaluatif yang terdapat dalam teks diskusi? Mari kita simak contoh berikut. Contoh yang pertama, kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Ya, sangat rendah Ibu cetak dengan tinta merah karena dia merupakan kosakata evaluatif atau dia kosakata yang apa tadi? Yang digunakan untuk mengkaji argumen. Ya, kalau kita lihat cuplikan teksnya, ya, dia ada di kalimat pertama. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Unsur kajian si penulisnya itu dari bagian mana? Dari kalimat selanjutnya. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Ini si penulis teks tersebut dia sudah melakukan pengkajian atau sudah menelaah data-data yang ada sehingga dia bisa memunculkan kalimat yang bersifat evaluatif ini dengan adanya kosakata evaluatif di akhir kalimatnya. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Ini artinya si penulis kalimat tersebut atau teks tersebut dia sudah melakukan kajian, telaah sebelum dia menyusun kalimat tersebut. Bisa dipahami? Baik, contoh yang kedua, potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Ini kita dapatkan dari teks di samping ini, ya. Ada di kalimat berikut, potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Kenapa si penulis kalimat tersebut bisa menuliskan hal seperti itu? Karena dia sudah mengkaji, menelaah, memikirkan data-data yang ada. Mana datanya? Kalau kita lihat, datanya ada di kalimat sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank tahun 2014, Gross Domestic Product Indonesia menduduki peringkat 16 besar tertinggi di dunia. Nah, dari data-data yang sudah dia himpun, akhirnya dia dapat mengkaji atau menelaah, ya, sehingga dia bisa memunculkan kalimat yang bersifat evaluatif dengan adanya kosakata evaluatif sangat tinggi. Begitu. Bisa dipahami? Baik. Kalau ada beberapa yang kalian bingungkan, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar YouTube. Nanti akan Ibu jawab. Baik, sekali lagi, silahkan kalian ketikkan nama lengkap dari miring kelas pada kolom komentar YouTube agar Ibu dapat melakukan checklist kehadiran kalian. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan juga ketikkan dalam kolom komentar YouTube ini.
Oke? Ya, Ibu ucapkan selamat belajar. Silahkan kalian catat materi-materi yang kalian anggap sulit atau penting pada buku catatan kalian masing-masing agar kalian tidak terlupa. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar sekali lagi. Senantiasa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.